Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para sahabat podcast dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama saya Nur Soema Ulfa dalam program acara Radar Sulteng Podcast Show. Nah, di hari ke-9 bulan Maret tahun 2022 ini kami menghadirkan seorang tamu spesial di studio kami, yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Bapak Ajen Kris, ya. SEME. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radar Sulteng. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar Pak? Ya, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang-bincang sama Pak Ajen Kris ini seputar topik yang paling hangat nih. Ya. Khususnya di kalangan ibu-ibu, emak-emak. Oke, ya. Jadi topiknya adalah minyak goreng langka. Tanya kenapa? Ya. Jadi saya bertanya nih Pak, mewakili para sahabat podcast di rumah. Ya. Minyak goreng itu tiba-tiba langka dan harganya meroket. Itu kenapa Pak? Ya. Ya, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan, memang kelangkaan ini sudah berkisar 1 bulan yang lalu. Nah, olehnya itu keluarlah surat keputusan Presiden Kepres tentang subsidi dari semua pabrik industri minyak goreng. Nah, apakah hanya berhenti dari situ? Nah, mungkin karena ketidakpuasan dari para pemilik pabrik terhadap subsidi dari pemerintah, sehingga produksi mereka itu dikurangi. Nah, olehnya tentunya supply ke semua daerah yang ada di seluruh Indonesia itu pasti dibatasi. Nah, akhirnya berimbas semua sampai ke distributor, sampai ke toko modern, sampai ke toko-toko. Ya. Nah, olehnya itu kurangnya atau langkahnya minyak goreng yang ada di pasaran itu salah satu penyebabnya itu karena biaya produksi dikurangi. Kemudian yang kedua, ada ulah daripada para apakah dia distributor maupun yang lain menimbun dengan harapan bahwa harga minyak goreng ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi kenaikan, sehingga mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Namun hal ini dari pihak Satgas yang terdiri dari kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah sendiri tidak tinggal diam. Nah, kalau biaya produksi dari pabrik ke daerah itu ya lancar-lancar aja. Nah, kenapa di daerah itu menjadi langka? Nah, olehnya kita coba telusuri, ternyata kita dapatkan ada beberapa gudang yang menimbun. Itu betulan menimbun itu Pak? Menimbun. Alasannya belum mendapatkan subsidi dari pabrik. Tapi itu tidak menjadi alasan. Nah, olehnya itu masih ada beberapa gudang-gudang yang lain kita curigai, kita akan selidiki. Nah, olehnya itu tidak ada alasan buat distributor untuk menimbun. Instruksi Presiden itu menyatakan bahwa harga minyak itu sudah ditentukan 14.000 per liter dari distributor. Betul. Nah, mungkin 2.000 dinaikkan oleh misalkan pengecer. Nah, olehnya itu alhamdulillah yang 2 gudang kita temukan kemarin semua kita hambur. Ya, betul. Kita sudah buang ke masyarakat semua. Sudah didistribusikan ke sudah semua. Dengan harga yang harga head. Oke. Harga subsidi. Harga subsidi ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan menanggulangi sementara. Nah, karena masih banyak lagi seperti bimoli, kunci emas. Menurut distributor bahwa untuk mengantisipasi bulan puasa ini sementara dalam perjalanan untuk didistribusikan ke semua toko-toko maupun pasar-pasar. Pasar-pasar ya, merek tertentu itu ya Pak ya. Namun kelangkaan itu hanya terjadi pada kemasan yang 1 liter dengan yang 2 liter. Dengan jerken. Namun kemasan yang 450 sampai 500 gram dalam botol itu alhamdulillah beredar di masyarakat.
masih jumlahnya masih cukup. Okay. Nah, olehnya itu harapan kita kepada masyarakat sebenarnya tidak usah terlalu takut. Satu kali membeli sampai 10-20 botol, kan masih ada hari esok. Ya. Karena mungkin pemerintah pusat itu provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota tinggal diam dengan kelangkaan harga minyak ini. Oke. Ya, jadi Pak, kemarin kan berhasil nih Satgas menertibkan dugaan penimbunan minyak goreng ada 53 ton ya Pak ya? 53.000 liter. Oh, 53.000 liter. Ya sekitar 50 ton. Ya, jadi di 2 gudang di Kota Pakan ya, di Pak, Kelurahan Tabanjuka. Terus katanya Pak, ini kan viral juga di medsos Pak. Terus ada ada yang berkomentar bahwa ini sebenarnya bukan penimbunan, tapi penyimpanan karena gudang berfungsi sebagai penyimpanan. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa batasannya ketika ini memang ini disimpan dan ini sebenarnya ditimbun? Apa perbedaannya Pak? Mungkin. Ya, sama saja itu. Dia menyimpan dengan menimbun, tujuannya kan itu. Ya, untuk menahan ini ya Pak. Ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ini ditahan, terus nanti pas harganya naik, ya, terus dia lepas. Sudah menyesuaikan mereka. Ya, jadi ini memang ada oknum yang seperti ini Pak ya. Oknum. Ya. Nah, kedepannya ini Pak masih mau disidak juga Pak gudang-gudang yang lain kayak Bapak tadi kemarin sebutkan. Khusus Alfamidi. Oke. Yang di Jalan Karaja Lembang kita coba datangi. Gudang besar itu Pak ya? Ya, gudang besar. Nah, ternyata alasannya masuk akal juga. Karena pendistribusian mereka ke Alfamidi pada saat misalkan pemakaian mereka ini untuk 1 bulan, lantas dengan stok yang terkirim dari pusat itu dibatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, dari misalkan kalau dia sampai 100 ton 1 bulan hanya bisa dipenuhi hanya 50 ton per bulan, sehingga mereka mendistribusikan ke Alfamidi secara berangsur juga. Nah, karena mereka ini Alfamidi ini menjual jasa. Nah, apabila misalkan pelanggannya datang belanja kosong, kan membuat pelanggannya itu merasa bahwa lebih baik kami belanja di tempat lain. Nah, sehingga mereka lebih batasi untuk mengeluarkan. Kalau dia keluarkan semua tidak sampai 1 bulan kosong. Ya. Nah, jadi ada pertimbangannya. Kan, tapi kalau di Alfamidi masih ada di etalase Pak, minyak gorengnya sampai. Ya, rata-rata yang 450 sampai 500 gram. Yang untuk 1 liter 2 liter sudah tidak. Masih kosong. Masih kosong ya Pak. Oke, nah Bapak tadi sebutkan bahwa tidak perlu nih panic buying namanya kan istilahnya. Jadi panic buying itu kita panik dalam memberi. Jadi pas ada uang borong semua. Itu kenapa tidak boleh Pak? Ya, karena kita sampaikan kepada distributor supaya masyarakat juga tidak gila-gilaan membeli. Kita batasi 2 liter aja. Oh, jadi ada kebijakan bahwa pembatasan. Dengan menggunakan KTP Palu. Oh begitu ya. Nah, yang kita khawatirkan nanti saudara kita dari tetangga Sigi, mungkin Donggala atau Pantai Barat, Parigi datang ke Palu hanya untuk kepentingan belanja, pas ada peluang minyak banyak dia borong. Ya. Nah, olehnya tuh kita berikan hanya untuk bisa dia manfaatkan 1-2 hari. Jadi memang untuk betul-betul konsumsi, bukan untuk dijual kembali ya Pak. Ya. Okay. Jadi tanggal 16 kita buka pasar murah di Bambaru. Yang lebih utamakan itu 2 macam. Minyak goreng dengan LPG. Gas juga. Betul sekali. Karena ini bukan langka ya. Harga-harga naik. Nanti sebentar kita jelaskan. Oke, boleh. Nah, olehnya itu mungkin sekitar 10 sampai 15 ton. Kita siapkan dari berbagai merek, termasuk Viola. Yang menimbun tadi itu. Yang menimbun itu dia harus berikan kepada pemerintah daerah 5 ton untuk kita jual ke masyarakat pada tanggal 16. Jadi jenis minyak Viola. Ya, tadi saya mau bertanya juga Pak. Kan ini kan pemerintah juga melakukan pasar murah nih. Ya. Nah, artinya ada stok dong Pak. Jadi saya mau tanya stoknya dari mana? Nah, sudah terjawab bahwa yang kemarin yang ditimbun itu yang diambil sama pemerintah untuk disalurkan ya Pak ya.
Oke, nah. Jadi dari semua distributor ada 6 distributor minyak goreng ini yang ada di Kota Palu. Bulan lalu kita sudah sampaikan memang simpakan kita stok sekian. Stok sekian untuk kita operasi pasar tanggal 16. Dan itu pun untuk tanggal 16, kemudian ada yang tanggal 20. Ada yang tanggal finishing akhir mau bulan suci Ramadan, puasa. Dari berbagai tempat nanti supaya maksudnya masyarakat itu tidak kasar kusut untuk menjelang puasa. Mungkin kebutuhan pokok mereka terhadap minyak itu kosong. Ya, betul sekali Pak. Ya, saya mau juga, bisa Bapak jelaskan Pak nanti untuk operasi pasar tanggal 16 itu di mana, terus berapa banyak yang stok yang akan disebarkan, targetnya ada berapa warga yang bisa mengakses, terus apakah ada syarat tertentu Pak, seperti kayak tadi KTP dan sebagainya. Jadi tanggal 16 itu insya Allah kita laksanakan di Pasar Bambaru, di petalan parkirnya. Jadi bukan juga tema minyak, ada beras, ada mungkin kebutuhan susu, yang ada distributor, tapi lebih fokus kedua ini, minyak dengan LPG. Nah, olehnya itu persediaan kita ada sekitar 15 ton. 15 ton yang kita selesaikan selama 3 hari. Tanggal 16, 17, 18. Ya. Kemudian tanggal 20 kita sambung lagi di sekitaran dekat Pasar Impres. Untuk 3 hari lagi. Nah, supaya kalau ada misalkan tengkulak yang mau mainkan harga beras kah maupun yang lain-lain, kita ada di situ tuh, otomatis dia tidak berani naikkan. Kalau kau naikkan, orang pasti nggak beli kau punya. Karena pemerintah ada. Ya. Jadi 15 ton itu kita selesaikan dalam waktu 3 hari. Jadi kita agak rem-rem juga sedikit. Jangan satu hari kita buang. Jadi ada jatahnya Pak ya, hari ini berapa. Dengan persyaratan memperlihatkan KTP dan tidak boleh Anda di bawah umur. Oke, jadi ditegasi bahwa bawa KTP harus domisili Palu Pak? Ya, domisili Palu. Domisili Palu, karena ini yang gelar adalah dari pemerintah kota Palu. Terus tidak boleh di bawah umur. Jadi anak-anak tidak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau datang suaminya, anaknya, tidak apa-apa. Mana kita mau tanya lagi. Yang penting dia bawa KTP. Jadi anak yang berumur 18 tahun ke atas yang punya KTP. Ya, yang ke bawah tidak bisa. Ya, jadi silahkan bapak-bapak yang memang sayang ibunya pada saat itu tidak bekerja, silahkan mengantri untuk minyak dan gas. Nah, soal gas juga Pak. Ini yang Bapak sebutkan tadi bahwa tidak langka tapi memang ada kenaikan. Ini kenapa nih Pak? Apakah imbas dari perang Ukraina-Rusia tuh seperti apa Pak? Jadi memang khusus untuk gas LPG stoknya tidak ada masalah. Baik yang 3 kilo, 5, 12. Yang non subsidi nih Pak, yang subsidi? Yang subsidi 3 kilo. Oh, yang subsidi 3 kilo. Yang 3 kilo itu no problem. Tidak ada kenaikan. Karena pemerintah subsidi. Dan stoknya cukup untuk menurut keterangan dari beberapa distributor LPG sampai lebaran pun masih cukup untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, hanya saja yang mengalami kenaikan itu LPG yang 5 kilo, yang 5,5. Apa sebenarnya di balik itu? Rupanya gas LPG ini kan ada sentuhan dari luar. Ya, itu dia. Jadi maksudnya ada bahan-bahannya ini yang didatangkan dari luar negeri. Nah, yang membuat kenaikan itu pertama karena pengaruh perang. Perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian yang kedua, dolar naik terus. Kurs. Dia mengikuti kurs. Nah, kalau kurs misalkan sudah normal, dia pasti normal. Cuma sayangnya saat ini memang kurs naik, terus ada tidak stabil perpolitikan dunia. Jadi turut mempengaruhi ya Pak. Jadi masyarakat agak bersabar saja sedikit. Karena ini yang bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan bukan dalam negeri ya, yang kaitannya dengan luar negeri. Nah, tapi Pak kalau untuk gas yang 5 kilo itu Pak ada ditetapkan headnya Pak? Kan ini kan mungkin naik. Iya, dia naik sekitar 16.000. 16.000 ya Pak. 16.000. Kalau sebenarnya pemerintah pusat mau subsidi selesai ini barang. No problem. Ini bisa ditangani juga sama. Ya, tergantung pemerintah pusat. Dari perdagangan pusat, kalau mau subsidi untuk yang 5 kilo, no problem. Kembali ke harga semula, seperti yang 3 kilogram.
yang disubsidi pemerintah. Yang sebenarnya kita ini kan pemerintah, jadi kita paham betul bagaimana kondisi di masyarakat. Kita ini habis gempa, masuk lagi pandemi, ya betul. Nah, banyak yang di PHK kan. Ya betul Pak. Yang seharusnya kan pemerintah pusat itu sudah menyiapkan dana untuk sesaat itu, emergency namanya, force majeure. Ya. Apabila misalkan terjadi seperti itu, talangi. Yang kita talangi kan cuma pabriknya saja. Turun ke bawah itu kan sudah harga normal. Olehnya itu, saya juga selaku pejabat di lingkungan pemerintah kota mengharapkan itu. Teman-teman yang ada di pusat, minta tolong Pak, kasihani rakyat ini di bulan suci Ramadan. Sudah penderitaan mereka sudah begitu berat, ditambah lagi dengan kebutuhan rumah tangganya itu lebih memberatkan lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita sudah sampaikan dengan bulog-bulog bagaimana beras ada dan ciri-ciri supaya pemerintah kota ini bisa ambil kebijakan bagaimana. Dia bilang tidak, stok kita untuk bisa menanggulangi 6 bulan ke depan. Nanti alhamdulillah. Oke. Jadi sembako untuk jelang puasa ini Pak terhitung aman itu beras, ya, dan gula. Gas juga, gula. Hanya minyak goreng aja ini Pak ya? Iya, minyak goreng. Kalau yang seperti saya harapkan tadi itu dari pemerintah pusat sampaikan bahwa subsidi itu dikembalikan ke semula besarannya, mungkin tidak ada masalah. Mungkin karena subsidi yang diberikan kepada pabrik ini ada pembatasan sedikit sehingga mereka produksi juga mereka batasi. Untuk ini. Sehingga yang ke daerah itu saya coba tanya-tanya distributor, jatah saya sebenarnya 100 ton tinggal 50. Jatahnya Kota Palu berapa Pak? 100 ton memang? Atau berapa kira-kira? Kan susah kita hitung karena Kota Palu ini kan penyalur untuk semua. Jadi dari kita Kota Palu itu yang menyalurkan semua ke kabupaten. Jadi susah kita mau menghitung berapa sebenarnya untuk Kota Palu. kebutuhan Kota Palu pun itu, karena di Kota Palu ini yang menyalurkan ke semua kabupaten kota. Jadi kita juga selain konsumen nih, kita juga penyalur untuk 12 kabupaten. Ya. Kemarin kan bermasalah pada saat pendistribusian minyak kelapa. Kenapa di pasaran itu terlambat? Rupanya karena pengaruh BBM. Mereka antrian itu seharian. Sehingga mereka mau suplai ini barang ke toko maupun toko modern itu tertunda seharian. Kita carikan jalan keluar, undang SPBU. Alhamdulillah terjadi dialog dengan SPBU. SPBU memberikan keringanan kepada distributor, kendaraannya itu tercatat sama mereka. Pada saat misalkan dia mengisi BBM, diutamakan diisi, walaupun dalam keadaan antri mereka masuk dari depan, isi supaya dia bisa menyalurkan ke toko-toko maupun ke kabupaten-kabupaten yang terdekat. Banyak faktor juga yang berpengaruh. Banyak. Ya, Pak, ini ada prediksi tidak Pak sampai kapan kondisi ini akan terjadi Pak? Apakah memang kita akan menghadapi minyak goreng yang langka juga sampai dengan Ramadan ini atau seperti apa Pak? Tergantung pemerintah. Selagi stok untuk produksi pabrik itu masih dibatasi seperti ini, pasti masih mengalami kelangkaan. Nah, jadi, harapan kita, pemerintah pusat kalau mau subsidi betul, disubsidi yang sebenar-benarnya, maksudnya full, sehingga pabrik ini membuat produk mereka itu betul-betul sama seperti yang lalu-lalu. Nah, Pak, upaya sendiri dari pemerintah Kota Palu Pak untuk menekan pemerintah pusat nih untuk segera nih ini diatasi itu sudah ada Pak atau berat atau seperti apa? Sudah beberapa kali kami pertemuan dengan perindak provinsi bahwa sampai gubernur menyurat ke presiden tentang kelangkaan minyak ini. Alhamdulillah mungkin karena pertemuan gubernur dengan menteri di running text di TV One itu bahwa kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat 297.000 liter
untuk minyak kelapa ke Sulawesi Tengah. Minyak kelapa ini Pak ya? Bukan minyak sawit yang kemasan? Minyak kelapa. Minyak goreng. Minyak goreng 297.000. Insya Allah kalau ini betul-betul masuk, ya tertanganilah kita 1 bulan. Tertangani 1 bulan. 1 bulan dengan 297.000 liter. Oke, sebulan dari pada saat itu didistribusikan Pak ya? Ya kalau kita berkalkulasi kan ya, puasa ini ya pertengahan mungkin ya Pak ya? Puasa. Ya, karena kita akan menghadapi puasa 3 minggu lagi. Oke, Pak, minyak goreng yang Bapak sebutkan tadi yang diduga ditimbun ini kan diambil nih sama pemerintah untuk disalurkan 5 ton ya Pak ya? Ini sudah sejauh mana Pak penyalurannya Pak? Sampai pantauan kemarin, saya sempat juga ke sana kemarin, bahwa karena keterbatasan kendaraan mereka, jadi penyaluran itu karena banyak, nilainya banyak, 2 gudang besar. Jadi setiap hari mereka salurkan itu. Mereka salurkan. Nah kemungkinan, kalau ini selesai sementara dalam perjalanan lagi, untuk bisa mengisi gudangnya yang dikirim melalui kapal, yang bersama dengan kontainer. Nah olehnya itu Viola ini kan minyak goreng yang tidak ternama, kita juga baru dengar. Betul Pak. Baru dengar Viola. Tapi kondisi seperti ini tidak ada lain, terpaksa. Tidak lagi lihat merek sekarang Pak. Beli saja itu sama saja, dipakai juga goreng ikan itu. jadi ya betul ya Bapak sebutkan juga tadi kan Mimoli, Kunci Mas, ada beberapa merek yang memang familiar gitu ya untuk dibeli. Itu belum ada juga Pak ya? Yang menimbun belum karena timbun. Dari 6 pabrik yang kita sering rapat itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani nimbun karena kita sudah sampaikan kita akan cabut izinnya di Kota Palu. Nah ini yang Viola ini saya sendiri baru dapat itu gudang itu. Saya bilang merek apa ini Viola ini? Ya. Jadi ini hasil kerja keras dari para bapak-bapak, ibu-ibu di Satgas ya. Ya terima kasih sekali Pak sudah mau berusaha ini Pak. Karena sejatinya bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat juga adalah rakyat ya Pak ya. Konsumen minyak goreng juga Pak ya. Betul. Kalau misalkan dari yang kita dapatkan ini, kalau kita tidak proses secara hukum, akan berulang terhadap pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi kita efek jerahnya. Walaupun misalkan jadi barang bukti itu mungkin hanya kita ambil berapa yang kita jadikan bukti untuk bisa kita proses secara hukum. Yang lainnya itu kita sepakati oleh pihak Satgas termasuk teman-teman dari Polda, bahwa ini segera kita salurkan ke masyarakat karena ini menjadi bahan kebutuhan masyarakat ini. Tapi itu diproses hukum juga Pak ya? Tetap proses hukum jalan. Proses hukum jalan, minyaknya juga harus didistribusikan. Ya, didistribusikan sebagian saja sebagai barang bukti, dan dia simpankan 5 ton. Untuk kita salurkan tanggal 16. Tanggal 16 ya. Tanggal 16. Ada beberapa jadwal sudah terjadwal operasi pasar Pak ya? 3 kali. Dan tanggal 16, 20 dengan mungkin 27 atau 28. Nah Pak, selain operasi pasar Pak untuk mengamankan sembako nanti untuk Ramadan ini apa saja yang dilakukan Bapak? Dan kemarin kita minta laporan kepada semua distributor seberapa besar stoknya yang akan datang. Nah, supaya kita bisa menghitung. Analisa. Jadi sementara mereka mau kirimkan kita bahwa barangnya yang datang sekian ton, kita kalkulasikan dengan kebutuhan masyarakat kota, bisa tidak menanggulangi bulan suci Ramadan. Sementara mungkin hari Senin kami rapat lagi bersama distributor dan para satgas yang ada di Kota Palu. Nah, karena kita juga tidak bisa tidur kalau rakyat kita susah, baru kita juga tidur enak. Ya, saya percaya juga sama Pak Ajen Kris ya, karena Bapak ini untuk merunut karir ke belakang kan sebelum menjadi kepala dinas Bapak camat ya? Ya, camat Palu Barat. Palu Barat. Jadi ya begitu tahu kebutuhan masyarakat begitu dan karena suara rakyat ini suara emas. Kita ini perunggu semua. Warga kalau dulu kan kita yang mereka layani kan itu dulu. Sekarang tidak bisa, kita harus layani betul-betul rakyat karena mereka punya uang yang gaji kita ini. Mindsetnya sudah berubah nih Pak. Berubah, tidak bisa lagi kita dilayani. Kita harus melayani rakyat itu. Apa dia punya kesusahan, kita harus penuhi.
Ya, jadi para sahabat podcast, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di Satgas ini saat ini sedang bekerja keras untuk menstabilkan harga, apalagi untuk mengamankan stok juga sembako untuk Ramadan mendatang. Nah, insya Allah minggu depan ini akan ada rapat bersama untuk pembahasan ini, Pak ya. Iya, Pak, untuk menghitung nanti itu apakah nantinya antara gas dengan minyak ini yang sementara laporan mereka yang akan masuk ke Kota Palu itu bisa mencukupi enggak untuk kebutuhan, karena kebutuhan masyarakat di bulan suci Ramadan ini 2 kali lipat. Betul sekali. 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Padahal puasa ini, Pak ya. Padahal orang disuruh puasa ini ya, Pak ya. Tapi kebutuhannya 2 kali lipat. Karena kalau hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri itu mungkin sama, tapi ada seperti partai tambahan. Partai tambahan itu bikin kue kiri kanan itu membutuhkan minyak yang banyak itu. Nah, itu karena ibu-ibu kan begitu. Ya, tidak mau bergerak tangannya, dia harus bikin kue ini. Nah, semua itu butuh minyak. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti minggu depan itu Pak akan dikalkulasikan, Pak ya. Tapi sudah ada langkah-langkah ini, Pak ya. Langkah-langkah rencana, misalnya kalau memang ini tidak mencukupi, ada langkah yang harus dilakukan. Sudah ada semua itu, Pak ya? Sudah. Ya. Jadi jangan khawatir begitu, Pak ya? Ya, makanya himbauan saya kepada masyarakat tidak usah kayak orang kesurupan beli minyak sampai bawa di rumah 10-15 liter yang padahal dananya itu masih bisa dibelanjai untuk kepentingan yang lain. Karena ada pemerintah. Ya, tidak usah takut, tidak mungkin pemerintah ini mau buat masyarakatnya itu susah, tidak. Jadi sabar saja, kita pasti usahakan. Ya, stok itu tetap ada. Ya, dan salah satunya juga operasi pasar nih, Pak. Pak, untuk informasi operasi pasarnya, Pak, ini sudah ada di media sosial dari dinas sendiri, Pak. Sudah di pengumumannya lewat mana, Pak? Apakah diumumkan di masjid, Pak? Hari ini ada operasi pasar atau apa? Melalui media cetak dan elektronik. Oke, ya. Nah, makanya karena baru kesimpulannya tadi tanggal 16, saya bilang sampaikan semua itu. Media cetak, media elektronik, dan saya juga kalau di radar sebentar saya sampaikan juga. Mari masyarakat berbondong-bondong. Walaupun kau dari Palu Utara, dari Palu Selatan, sini saja belanja beli minyak. Saya jangkau KTP dari Wani. Yang penting berKTP Palu, silakan datang tanggal 16 di Pasar Bambaru. Pasar Bambaru. Mulai jam berapa, Pak, pasar? Dari jam 9 sampai jam 4. Oke, jadi silakan datang ke operasi pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, bawa KTP dan pastikan tidak di bawah umur. Untuk pasti dilayani. Pak, nanti ada pembatasan tidak, Pak, kalau untuk pembelian di sana? Minimal 1 orang 2 liter. Oke. 2 liter. Nah, tinggal pintarmu, saya bawa. Kau punya suami juga bisa dapat 4. sudah ada dikasih tips and trik nih. Ya, yang penting rela datang ke sana pasti akan dilayani. Ya, Pak ya. Oke, nah jadi itu tadi. Jadi mungkin ada pesan terakhir, Pak, closing statement untuk keluarga. Harapan kita, jadi bagi pengambil keputusan stakeholder dari pihak kepolisian, kemudian dari perdagangan provinsi. Nah, sebenarnya ini kan harus kerjasama juga sebenarnya antar bupati di sekitaran ini. Nah, minimal kepala dinas perindak lah. Kita sering saling berhubungan, karena biar bagaimana yang menentukan suplai ke daerah Anda itu kan dari kota. Ya, dari penyalur ya. Dari kota. Nah, kalau kita tahan sih tidak masuk di Sigi, mati lagi kamu sih. Nah, olehnya kita sering koordinasi sehingga kebutuhan masyarakat Sigi dengan masyarakat kota ini tidak berimbas semua ke kota. Kan misalkan kalau di sana kosong, Pak, dia pasti masuk kota. Orang Kaili juga di sana, itu di Biromaru itu. Tidak mungkin kita tidak mulai tidak mungkin ditahan ya. Nah, kemudian yang kedua, minta tolong saya distributor maupun distributor yang legal, itu kayak itu yang legal itu tidak terdaftar itu, yang viola itu kan selama ini kan kita tidak pernah undang karena kita tidak pernah tahu dia distributor. Jangan coba-coba lagi menimbun. Kalau menimbun mungkin kisah sita kau punya barang tanpa dibeli masyarakat.
Nah, ini masih kita kasih kesempatan kan? Nah, kita sita sebagian untuk bisa jadi barang bukti, yang lain silakan suplai. Nah, berikutnya kalau kita dapat nanti kita sita barang, panggil masyarakat ambil. Bukannya barangkali mau jarah namanya atau apa, siapa suruh. Sudah disampaikan tidak boleh menimbun barang, nah, justru kamu manfaatkan kesusahan masyarakat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan begitu. Sial masyarakat ini, karena kita juga di rumah di Geronggong juga kita punya istri. Naku ya harga minyak goreng leher di pasaran. Waduh. Padahal kita biasa tidak terpikir sampai ke situ, Pak, karena bukan urusan kita orang laki-laki minyak goreng. Ada bahayanya juga. Ya. Jadi masukan buat kita kan. Ya. Oke. Itu barangkali harapan. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis atas pesannya ya. Jadi itu tadi bagi Anda distributor nakal jangan main-main karena ada jeratan hukum yang menanti Anda. Terus untuk warga jangan panik karena sejatinya pemerintah juga memikirkan ini. Bagaimana cara ini ada solusi gitu Pak ya. Ya. Oke, kita sudah terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak ini kepada Radar. Ya, terima kasih banyak Pak sudah hadir. Yang membantu sebenarnya melalui media elektronik begini yang bisa menyebarkan. Tidak mungkin saya ada satu toko untuk sosialisasi. Mungkin ini kan masyarakat dengar semua ini apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak Radar. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ya, terima kasih banyak juga para sahabat podcast yang sudah menonton acara sialan ini melalui Facebook maupun Instagram. Saya juga mau menginformasikan bahwa siaran ini terlaksana atas prokes. Jadi semua kru saya dan Pak Kadis sendiri itu sudah vaksin. Ya, dan di sini juga memakai masker juga kecuali Bapak untuk kepentingan suara. Dan saya juga memohon maaf atas kesalahan penulisan kata di flyer kami, Pak. Ya, tidak ada masalah. Dan terima kasih banyak sudah hadir dan semoga ini bukan pertemuan terakhir kita, Pak. Insya Allah. Jadi kalau ada kesempatan saya ditelepon tadi, saya siap. Terima kasih banyak. Karena memang jadi tugas kita bersama. Ya, saya merasa terbantu. Dengan adanya sosialisasi seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak karena bidang Bapak ini sektor krusial gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah datang dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Bapak. Insya Allah. Dan kita akan berbincang dengan topik-topik lainnya yang seputar dengan perdagangan dan perindustrian di Kota Palu. Selamat bekerja Pak. Ya, Pak. Tetap sehat selalu. Amin. Ya, kita pamit dulu. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku selama siaran ini berlangsung. Saya mewakili semua kru. Siap. Pamit mengundurkan diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dah. Terima kasih banyak semua.